Maka coba kita lihat pelan-pelan. Benarkah ada korelasinya antara Ramadan dengan perjuangan? Ada nggak kira-kira korelasinya? Ada nggak korelasinya? Ternyata justru Ramadan itu bulan perjuangan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang. Apa yang diperjuangkan? Menghapuskan dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang, mengumpulkan amal-amal soleh kita. Di bulan Ramadan kita berjuang untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan bulan perjuangan. Bahkan kalau coba kita pelan-pelan lihat sirah Rasulullah, ketika Ramadan itu sepanjang waktunya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau satu hari ini puasa nih, dari mulai subuh sampai nanti berbuka lagi di maghrib hari, itu dipergunakan oleh mereka untuk berjuang di jalan Allah. Dia kerahkan tenaganya, pikirannya, jasadnya, hatinya untuk berjuang di jalan Allah. Coba bandingkan kita kalau puasa satu hari, kalau udah habis subuh siang, apa yang kita lakukan siang di sana? Apa yang kira-kira? Tidur. Banyak yang tidur, banyak ngabuburit juga. Iya kan? Coba bandingkan dengan Rasulullah. Ramadan dijadikan sebagai perjuangan. Tahun kedua Hijriah, ada perang apa di situ? Baru pindah dari Mekah ke Madinah, 1 tahun di sana, masuk tahun kedua di awal-awalnya terjadi perang Badar. Ini perang maha dahsyat, perang pertama kali orang-orang beriman, orang-orang Islam berhadapan dengan kafir Quraisy. Perang pertama kali yang mereka tunggu-tunggu, mereka nanti-nantikan. Terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Antum tahu perbandingan kaum muslimin dengan orang-orang kafir? Berapa? 300 atau 3.000? Jangan salah nyebutin angka. Perang Badar itu disebutkan kekuatan kaum muslimin hanya 313 orang. Lalu logistik dan infanterinya berapa banyak? Ternyata cuma 2 ekor unta. 313 orang prajurit ditambah 2 ekor unta untuk logistik dan infanterinya. Lawan berapa banyak musuhnya? 1:3. Jadi kira-kira 1.000 lebih armada mereka, kekuatan mereka. Dengan personil yang lengkap, senjata yang lengkap, logistik yang lengkap, infanteri yang lengkap. Bahkan mereka terkenal jago-jago perangnya ada di situ. Antum kalau dihadapkan kondisi seperti ini nih, berani atau takut perang kira-kira? 313 lawan 1.000 orang. Jawarannya dari sana semua. Yang di sini anak cerek semua nih, anak bawang. Kan kita tahu kan di situ kan, ada Bilal bin Rabah, ya kan? Ammar bin Yasir, orang-orang kalang rendahan semua. Boro-boro punya pengetahuan tentang perang. Untuk hidup aja susah. Berhadapan dengan orang yang sudah punya keahlian perang. Kalau kita nih dikondisikan seperti itu, berani atau takut kira-kira? Jujur aja. Enggak jujur batal puasa nih. 300 lawan 1.000. Wallahi demi Allah secara fitrah semua orang takut. Tapi ada sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah yang tetap berdiri tegak menyambut datangnya perang Badar. Apa pasalnya? Karena mereka mendapatkan basiroh. Tahu basiroh? Kabar baik dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Apa kabar baiknya? Apa basirohnya? Bukan. Perhatikan. Ada sirah menceritakan kepada kita ketika di Mekah, ketika kaum muslimin masih sedikit, ada sahabat mukmin pada sedang tawaf ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, diintimidasi, dipukul sedemikian rupa. Lalu lewat di situ Umar bin Khattab, jawarannya Mekah pada saat itu. Jadi orang beriman ditangkap, dikeroyokin, dipukul. Umar lewat. Padahal kalau kita tahu dulu zaman Umar sebelum masuk Islam, setiap ada keributan di mana saja pasti ada Umar di situ. Dan mereka tahu kalau Umar sudah datang beres dah urusan. Gitu. Hercules Jakarta. Gitulah kira-kira. Lalu apa yang terjadi ketika ada orang beriman dipukul, diintimidasi demikian itu? Umar lihat apa yang terjadi. Apa kira-kira?
Ternyata hanya dilihat oleh Umar, lalu 2-3 langkah ditinggalkan orang itu. Sambil Umar berkata, apa perkataan Umar dalam hadis itu? Tunggu pembalasan kami ketika jumlah kami 300 orang. Jadi sebelum Badar terjadi, para sahabat sudah tahu akan terjadi perang antara orang beriman dengan orang kafir ketika jumlah mereka 300 orang. Itu jauh sebelum Badar terjadi. Umar sudah pernah mengutarakan itu. Jadi penuh dengan persiapan, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan keberanian menghadapi peristiwa itu. Bahkan Basyirah berikutnya mereka pun tahu nanti dalam perang itu Allah akan tolong mereka. Perang yang udah gak masuk akal komposisinya itu, mereka sadar betul Allah akan hadir berikan pertolongan. 300 lawan 1000. Maka ketika terjadi peperangan Badar, strategi Rasulullah gimana? Defensif bertahan atau ofensif menyerang? Defensif bertahan, ofensif menyerang. Mana strategi Rasulullah? Hah? Ini 300 lawan 1000 loh. Apa strategi Rasulullah pertama kali? Mereka tahu ini akan terjadi. Mereka tahu Allah akan menolong. Tapi nggak tahu kapan ditolongnya. Kapan datang pertolongannya nggak ada yang tahu. Maka kita saksikan Rasul ketika perang Badar itu sering banyak nengok ke atas langit dibandingkan menengok musuhnya. Kapan Allah berikan kabarnya kepada dia, pertolongannya kepada dia, gitu. Bisa bayangkan lagi perang berkecamuk begitu, dia dengak ke atas terus. Celaka nggak kira-kira? Celaka. Itu bimbang Rasulullah sedemikian rupa. Maka strategi yang diambil Rasulullah adalah defensif dulu. Awalnya defensif. Lalu ketika Allah turunkan bantuannya, apa bantuannya itu? Malaikat-malaikat yang bertanda khusus di tangan-tangan mereka. Berapa jumlahnya? 1000. Padahal andai kata Allah turunkan satu malaikat aja untuk ngabisin 1000 orang, habis nggak kira-kira? Habis. Ini 1000 orang dihadirkan dengan 1000 malaikat. Maka ketika hadir informasi itu dari Jibril, langsung berubah strateginya menjadi ofensif, menyerang. Pelajaran Ramadan kepada kita semua, perang, berjuang di jalan Allah, itulah jalan kemuliaan. Masuk periode berikutnya coba kalau kita lihat tahun ke-5 Hijriah, ada perang apa? Perang apa? Tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq. Ini sebagai balas dendam nih, setelah kalah di Badar, dia persiapkan kekuatan di perang Khandaq ini yang disebut juga dengan perang Ahzab, perang gabungan antara kafir-kafir Quraisy dengan Yahudi dengan klan-klan yang lain untuk menyerang Rasulullah. Ini secara hitung-hitungan kekuatan mereka tidak bisa ditandingi lagi. Besar kekuatan mereka. Maka Rasul pun musyawarah dengan para sahabatnya. Ini menghadapi mereka bagaimana? Jadi perang Khandaq itu terjadi Syawal, bulan Syawal. Bulan Syawal. Lalu datanglah usulan dari siapa? Salman Al-Farisi untuk bikin apa? Bikin parit. Antum tahu panjangnya parit berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa? 5 meter berapa kilo panjang. Ternyata yang digali itu panjangnya, lebarnya itu 5 meter, 5,5 meter, hampir mau 6 meter. Itu kalau mobil kira-kira paralel begini nih. Tipe 21 lah ya. Tipe 21. Jadi hampir 6 meter lebarnya, dalamnya hampir 4 meter lebih. Jadi 2 orang lah kira-kira kalau diri bersamaan. Nggak bisa naik. Berarti kalau jatuh nggak bakal bisa lompat lagi. Panjangnya antum tahu berapa? 776 Kilo. 776 Kawan nggak pernah baca sirah. Ini tebak-tebak ya. Jadi kira-kira kilometernya hampir 7 kilometer. Kira-kira. Jadi kira-kira kalau dari sini Karawaci pertengahan antara rest area. Kan ini kilometer 25, rest area kilometer 12-an. Jadi kira-kira pertengahannya di situ. Kebayang biayanya kalau sekarang ya. Perangnya di bulan Syawal, itu gali paritnya bulan apa? Ramadan.
Gitu. Saat orang semua letih, haus, perih perutnya, diperintahkan menggali padi. Itu kalau bukan benar-benar karena iman yang kuat, mustahil bisa terrealisasi. Ada minum. Ketika parit sudah jadi, kaum muslimin di barisan depan paritnya, musuh ada di sebelahnya. Ada nggak yang bisa nyebrang kira-kira? Itu kalau secara hitung-hitungan tuh, kuda pun nggak bisa nyebrang. Onta apalagi, onta udah geser jatuh. Kuda pun nggak bisa. Ternyata Sirah mengajarkan kepada kita ada satu orang berhasil lompat parit itu. Dan ketika sudah berhasil lompat, semua kaum muslimin mundur. Nggak ada yang berani menghadapi. Ternyata ini jawaranya Mekah pada saat itu, yang berhasil lompat itu. Lalu kata Rasulullah apa? Wahai Ali bin Abi Thalib, coba tangani orang itu. Cuman sekejapan mata jatuh ke lubang musuhnya. Lihat bagaimana persiapan umat Islam ketika dia perang. Sedemikian rupa sadarnya, kekuatannya, imannya kepada Allah. Tidak mungkin bisa ditandingi kekuatan mereka, maka dibuat parit. Bahkan andai kata mereka pun bisa nyebrang, selesai riwayat mereka. Karena kekuatan mereka begitu besar. Tapi mereka sadar Allah akan tolong. Maka Allah tolong dengan apa? Ketika mereka berkemah di bukit-bukit, di lembah-lembah itu, di malam hari Allah turunkan apa? Angin Sabah. Data angin Sabah ini angin yang dulu menjatuhkan kaum Ad dan kaum Samud. Yang kencang, yang dingin, menusuk tulang. Bahkan jasad kaum Ad yang besar-besar seperti itu bertumbangan mereka semua. Karena angin Sabah. Itu diutus lagi oleh Allah ketika perang Khandaq. Orang cuma sekedar lewat doang, numpang lewat itu, mati semua. Kemah-kemahnya hancur. Gitu. Mereka sadar datang pertolongan Allah. Lalu ketika tahun ke-8 Hijriah, ada perang apa? Fatu Mekah. Itu perang bukan? Ternyata kalau kita baca sejarahnya, sirahnya, itu peperangan. Sebelum sampai ke pintu gerbang Ka'bah itu, Mekah itu, terjadi peperangan di sana sini. Itu kalau bukan karena kekuatan iman, keyakinan, pertolongan Allah, tidak mungkin itu pun terrealisasi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita lihat Ramadan, lagi-lagi Ramadan bulan perjuangan buat kita semua. Bulan tarbiyah agar kita sungguh-sungguh dalam berjuang, dalam mengemban amanah-amanah perjuangan ini. Maka kalau kita coba melihat bagaimana sih Allah mengarahkan kita semua untuk berjuang, bagaimana Allah memberikan kaidah-kaidah kepada kita semua untuk berjuang di jalannya, agar kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Antum coba nanti buka dalam surah Ali Imran ayat 144, 145, 146. Di situ Allah berikan arahan, berikan guideline kepada kita para mujahid bagaimana berjuang di jalan Allah. Ada yang ketemu ayatnya? Ali Imran 144. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun rasul qad khalat min qablihi rasul apa imma ka au qutilan qalabtum ala anqabikum aw yang qalib ala kibaihi fala yu'adhibuha syai'an wa yasbillahi kafir. Artinya? Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu seorang rasul, apakah dia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang atau berkata, siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ma Muhammadun illa rusul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu cuma sekedar utusan, cuma sekedar rasul. Kalau dia terbunuh, dia mundur ke belakang, dia wafat, dia mati, apakah kalian akan futur? Gitu kata Allah.
Dan kalau kalian akan mundur dan futur, sesungguhnya Allah tidak dirugikan sedikit pun juga. Dan sungguh Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Perhatikan. Jadi hadirnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin itu patut kita syukuri. Karena dengannya lah kita bisa berjuang. Dengannya lah kita bisa menempuh jalan fisabilillah. Dengan jalannya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu cuma sekedar manusia biasa. Sebelumnya pun berlalu Rasul-Rasul. Apakah kalau dia mundur ke belakang, dia mati, dia terbunuh, engkau akan futur? Gitu. Jadi buat kita dalam berjuang itu tidak mengenal figuritas. Tidak mengenal ini yang kita idolakan, ini kurang kita idolakan. Tidak. Selama dia pemimpin kita, wajib untuk kita ikuti. Wajib untuk kita taat. Karena disitulah esensi orang-orang beriman. Orang beriman itu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan wa ulil amri minkum. Ayat yang pertama 144 mengajarkan kepada kita semua adanya Rasulullah untuk kita ikuti. Kalau dia nanti mundur, dia mati, dia meninggal, akan ada gantinya. Dan kalaupun kita ikut futur, ikut mundur, maka kerugian buat kita. Antum juga begitu dalam berjuang. Jangan lihat figur orang per orang. Antum masing-masing punya amanah, punya tugas, punya kewajiban. Jalankan, tunaikan kewajiban itu semua. Maka itu kebaikan buat kita semua. Bukan kerugian buat Allah. Karena buat Allah, andai kata Allah ingin jadikan nih orang-orang beriman semua menang. Mudah nggak kira-kira? Mudah nggak kira-kira? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah buat Allah. Tapi justru itu buat keutamaan buat kita orang-orang beriman. Diberikan jalan agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Jadi pertama, adanya pemimpin untuk ditaati. Siapapun dia mau berganti seperti itu, tidak masalah. Selama tetap di jalan Allah, kita taat kepadanya. Dan sumber kebaikan buat kita semua. Nah yang seperti ini diperintahkan kita semua mensyukurinya. Karena dengan adanya pemimpin, semua amal-amal kita menjadi ibadah. Nah, coba teruskan di ayat yang berikutnya, 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa ma yurid abatud dunya nutihi min aha wa ma yurid abal yakhatimuhu minha wa zananzi syafarin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillahil kitaban muazzala. Wa may yuridu thawaba dunya nutihi minha wa may yuridu thawabal akhirati nutihi minha wa sayajzillahu syakirin. Jadi mati dan hidupnya seorang sudah dalam kacamata Allah, dalam perhitungan Allah, dalam kitabnya Allah telah ditentukan oleh Allah. Dia mati pun atas izin Allah. Dan orang bisa mendapatkan pahala dunia kalau dia mau, dan bisa mendapatkan pahala akhirat pun kalau dia mau. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, ikhwan sekalian. Seorang mujahid ketika sudah ada di dalam, maka dia bisa mendapatkan dua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pahala dunia dan pahala akhirat. Orang kalau sudah di dalam, berjuang di dalam, dua dia dapatkan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin nggak orang di dalam cuma dapat kebaikan dunia? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Udah di dalam nih, dapat cuma dunia doang. Ada nggak? Ada. Jadi tidak otomatis yang ada di dalam dapat dunia akhirat, tergantung aktivitas dia, tergantung perjuangan dia. Dan tadi sudah disebutkan, kalau nggak menolong agama Allah aja, masuk golongan yang kafir. Ini sudah di dalam punya kemungkinan, yang didapatkan cuma dunia. Jadi kalau orang di dalam ada 3 kemungkinan dia dapatkan. 1, dia dapatkan kehidupan dunia saja.
Yang kedua, dia dapatkan kehidupan akhirat saja. Yang ketiga, dia dapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau di dalam kan dunia akhirat. Kalau di luar dapat apa kira-kira? Dapat apa? Dapat apa kira-kira? Harta sekalipun dunia mereka nggak dapat. Keringat. Iya nggak? Kok bisa, Tat? Kan mereka dapat harta tuh banyak. Punya kedudukan tinggi. Punya jabatan besar. Kok nggak dapat? Kan tadi walladzina kafaru fatasaluhum wa adalla a'maluhum. Orang-orang kafir itu cuma dua yang dia dapatkan, sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Jadi kalau diberikan harta, jabatan, kedudukan, itu bukan makin dekat dia pada Allah, tapi makin dia menjauhkan diri pada Allah. Maka itu musibah besar buat dia. Maka orang kafir itu nggak dapat apa-apa. Harta dunia pun mereka nggak dapat. Kelihatannya dapat, padahal hitungannya tidak. Jadi kalau antum jadikan orang-orang di luar sana sebagai idola, oh orang ini sukses ya, saya mau ikutin ah. Gitu. Orang ini kaya ya, antum salah ngambil contoh. Harusnya ngambil dari dalam. Kan di dalam itu akan dapatkan dua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ayat yang berikutnya 146. Wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahu fis sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi yang dia berperang diikuti disertai oleh para ribiyun. Siapa ribiyun tuh? Ribiyun itu siapa? Ulama menafsirkan ribiyun itu artinya pemimpin, artinya pengurus, artinya nakib, pengurus-pengurus posnya masing-masing. Itu namanya ribiyun. Kalau rabbaniyun adalah orang-orang dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya. Ini para kader-kader dakwah, kira-kira begitu. Jadi berapa banyak nabi-nabi berjuang di jalan Allah didampingi para pengurusnya dan orang-orang senantiasa bergerak di medan dakwah. Yang mereka berjuang tidak pernah lemah, tidak pernah patah semangat, tidak pernah menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbu sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ternyata sabar itu tempatnya cuman berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Di luar itu tidak ada tempatnya sabar. Contoh misalkan nih, antum karena kondisi ekonomi lagi susah begini, pandemi juga gitu kan, terus PHK, nganggur gitu kan, terus pengen usaha susah, buka warung modal nggak punya gitu kan, keahlian nggak ada, akhirnya nggak punya pekerjaan, ada yang nawarin, mau nggak ngedarin narkoba, diambil. Jalanin tuh bisnis narkoba, kondisi masih pandemi, sepi nggak ada yang beli. Istrinya bilang, Mas, yang sabar ya, emang lagi sepi sekarang. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak bisa. Karena sabar tempatnya di jalan Allah. Hanya di jalan Allah kita bisa bersabar. Dan antum tahu kedudukan orang-orang sabar di hadapan Allah. Sangat tinggi sekali. Begitu tinggi kedudukan orang sabar di jalan Allah. Nanti orang kalau dihisab di yaumil hisab nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia yang sekian banyaknya miliaran orang cuma dibagi jadi dua. Satu namanya ahlu afiyah. Ada orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya diberikan kemudahan, kelonggaran, kebaikan, nggak pernah dapat musibah. Yang satu lagi kelompok orang yang dinamakan ahlu musibah. Nanti ketika dihisab oleh Allah pertama kali yang dihisab siapa?
Ahli musibah atau ahlu afiyah? Jangan dihisab terlebih dahulu adalah ahlu musibah. Orang yang selama hidupnya tuh penuh dengan ujian, penuh dengan bencana, penuh dengan ujian-ujian berat pada dirinya. Kan dia berjuang di jalan Allah. Lalu dihisaplah mereka. Lalu karena hisapnya mereka itu baik, karena penuh kesabaran ketika diuji di jalan Allah, maka ditempatkan di tempat yang tertinggi di surganya. Lalu ahlu afiyah ini berkata kepada para malaikat, saking tingginya kedudukan ahlu afiyah, ahlu musibah dilihat sedemikian rupa tingginya. Lalu dia berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, kalau begini kedudukan ahli sabar, yang sabar di jalan Allah, maka berikan kesempatan kepada kami untuk mati barang 1-2 hari, hidup lagi kami, timpakan musibah yang besar, agar kami bisa bersabar, agar dengan sabar itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi ternyata sabar itu sedemikian tinggi kedudukannya. Orang berjuang di jalan Allah lalu sabar itu tinggi kedudukannya. Bahkan sampai nanti orang di yaumil hisab itu minta dihidupkan sehari 2 hari, lalu timpakan musibah yang besar kepada mereka, agar mereka bisa sabar, sehingga mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kita malah nggak mau ya. Kita malah nggak mau. Buktinya di mana nggak mau? Tiap bulan capaiannya nggak ada. Kalau mau kan dia bersusah payah. Dia korbankan waktu, korbankan tenaga, sehingga terlihat realisasi hasilnya dari objek-objek dakwah yang kita bina, yang kita rekrut. Ini cerminan kalau kita belum sadar keutamaan sifat sabar, kedudukan orang-orang sabar di jalan Allah. Kalau dia sadar, dia akan mati-matian berjuang di jalan Allah. Karena itu menjadi bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bicara masalah sabar itu, ini kedudukan mulia yang diberikan kepada kita ketika berjuang di jalan Allah. Maka ketika bicara jangan lemah, jangan patah semangat, jangan menyerah kepada musuh. Ini tahapan nih. Orang kalau mau futur itu begini tahapannya. Merasa dirinya lemah dulu, lalu patah semangat, lalu menyerah kepada musuh. Nah, orang senantiasa berjuang di jalan Allah kan tertarbiyah, terkondisikan dirinya senantiasa kuat di hadapan Allah, berjuang di jalan Allah, sehingga jauh dari sifat lemah, jauh sifat dari menyerah, jauh dari sifat patah semangat. Dia terus beraktivitas, terus bergerak, terus meningkatkan kualitas imannya. Karena Anda sering sampaikan kepada teman sekalian ya, manusia itu ternyata dinilai oleh Allah tergantung apanya? Tergantung amalnya, tergantung pekerjaannya, tergantung gerakannya. Kan gitu. Kalau makin banyak bekerja, makin banyak beramal, makin banyak bergerak, maka nilainya mahal di hadapan Allah. Contoh aja lah, ayam kampung, ayam negeri kan? Mahalan mana ayam kampung sama ayam negeri? Antum tahu kenapa dia lebih mahal? Karena banyak bergerak. Subuh-subuh keluar dari kandang, agak pagian lari ke kebun, siang naik ke loteng, dan seterusnya bergerak terus sedemikian rupa. Maka pantas harganya mahal. Ayam negeri gimana? 1 hari, 2 hari di kandang, sebulan, 2 bulan di kandang, setahun, 2 tahun disuntik pahanya, kakinya, pantas harganya Begitulah nilai kita di hadapan Allah. Tergantung kerja kita, tergantung pergerakan kita. Banyak gerak kita, banyak kerja kita, maka bernilai di hadapan Allah. Sudah hampir 11:30 sekalian. Jadi mudah-mudahan yang Anda sampaikan walaupun singkat, walaupun sederhana bisa merefresh kita kembali. Ternyata Ramadan ini dihadirkan oleh Allah buat kita sebagai bukti Allah cinta kepada kita. Maka seyoknya ketika Ramadan datang kita bersuka cita, kita bergembira, kita senang. Kalau orang saja suka kepada sesuatu, ditunggu-tunggu kemudian dia datang, dia gembira sedemikian rupa. Ramadan sudah hadir kepada kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Ramadan datang kepada kita? Tentu dengan cara bergerak, beraktivitas, bekerja, berjuang, agar dengan cara seperti itu Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Ikhwan fillah rahimatullah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.